Halo adik-adik. Wah, akhirnya kita bertemu ya. Udah lama deh Kak Ovi nggak nyapa adik-adik ya. Karena kan ini lagi pandemi ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Oh iya, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Wow, kita mau menyambut Natal loh. Sukacita ya kita ya. Sukacita sekali. Nah, karena ini adalah bulan Desember dan bulan untuk menyambut Natal, dengan penuh sukacita, mari kita pujikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sekarang waktunya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Ovi. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan telah berikan kami penyertaan, Tuhan berikan kami berkat yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya, dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada
tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Bekti. Kita panggil yuk Kak Bekti yuk. Kak Bekti, Kak Bekti. Hai adik-adik, sehat semua? Sehat ya? Ceria ya? Ceria. Kak Bekti selalu mendoakan adik-adik supaya sehat, supaya rajin belajar, supaya tetap semangat mengerjakan semuanya. Ya, minggu ini kita masuki bulan Desember ya adik-adik. Kak Bekti mau cerita ya adik-adik. Nah, dulu di bulan ke-6, Allah itu memberi perintah kepada malaikatnya, namanya Gabriel, untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, untuk menemui seorang perawan, namanya Maria. Nah, Maria ini itu bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini berasal dari keturunan Daud. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumahnya Maria dan memberikan salam, kata malaikat Gabriel begini adik-adik. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria bingung dan takut dengan ucapan malaikat itu adik-adik. Maria berpikir, apa ya artinya salam ini? Malaikat Gabriel kemudian berkata, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Allah akan mengaruniakan kedudukan Raja Daud itu kepadanya. Dan ia akan disebut Raja atas kaum Yehuda sampai selama-lamanya. Maria kemudian bertanya lagi, bagaimana mungkin aku mengandung? Aku itu belum bersuami. Malaikat Gabriel kemudian menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Karenanya semua bangsa di muka bumi itu akan diberkati. Dan sesungguhnya sanakmu yang bernama Elisabet pada masa tuanya itu telah mengandung. Sebab sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada satupun yang mustahil. Maria menjawab begini adik-adik. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah menurut perkataanmu itu. Nah adik-adik, kelahiran Yesus itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Ini menunjukkan bahwa Allah kita itu satu pribadi yang suka menyatakan isi hatinya, suka berbicara terlebih dahulu. Nah, sampai sekarang pun Allah juga ingin berbicara kepada kita loh. Caranya seperti apa ya? Cara Allah berbicara itu? Allah dapat berbicara kepada kita itu lewat Alkitab. Itu firman Tuhan tertulis di situ. Allah juga bisa berbicara lewat hati nurani kita. Terus Allah juga bisa berbicara lewat orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Lewat papa, mama, lewat kakak-kakak sekolah minggu, juga lewat guru-guru di sekolah. Allah bisa memakai mereka untuk memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. Nah, jadi adik-adik,
ketika ada orang-orang dewasa yang memberi kita nasihat, dengarkan ya. Kenapa? Karena Allah bisa memakai mereka untuk menyatakan rencana Allah atas hidup kita. Jangan suka mengomel dulu ketika ada orang yang dewasa itu yang berbicara. Didengarkan ya adik-adik. Siap mendengarkan? Siap ya? Nah, Allah itu mengasihi hidup kita dan Allah suka menyatakan isi hatinya. Beri telinga kita untuk mendengarkan suaranya Allah. Ya, bersyukur loh kita punya Allah yang suka berbicara seperti itu. Siap mendengarkan perintah Allah? Siap mendengarkan suara Allah? Siap ya adik-adik? Ya. Wah, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Bekti. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita, bagi sesama, dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yeay. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pujian nih Kak Bekti. Nyanyi apa ya Kak ya kita? Kita mau pujikan Jalan serta Yesus. Ya. Ayo Kak adik-adik, bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi bersama bareng-bareng yuk. ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang waktunya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Minta penyertaan Tuhan untuk menjalani hari ini. Yuk, 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur waktu ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan perintah Tuhan. Ajar kami untuk boleh taat, untuk boleh mendengarkan setiap nasihat dari orang-orang yang mengasihi kami. Ajar kami untuk tidak ngomel, ajar kami untuk selalu tunduk. Dan berkati hari yang hendak kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta berkat Tuhan. Amin. Wah, tidak terasa ya sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Nah, gimana? Sudah bersuka cita? Ya, harus bersuka cita. Harus ya. Nah, karena sudah selesai, kita mau mengakhiri sekolah minggu ini
Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Dadah.